Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini. Kembali lagi kita menonton anime Frieren episode 8. Bagaimana puasanya? Dikit lagi tidak terasa sudah mau lebaran. Cepat banget kan? Sama seperti anime Frieren yang dikit lagi udah mau tamat. Kemarin episode 7 dan 6 dan 7 malah masih sekedar setup untuk ngeliatin pertarungannya Abang Genau Frieren melawan iblis-iblisan ini. Nah, kita lihat apakah setup ini bakal dibayar secara lunas dan epic di episode 8 ini. Harusnya ini episode puncak ya untuk arc Iblis Pedang Tangan 4. Ya, langsung aja. Sampai jumpa. Oh ya, kemungkinan video naik udah mau lebaran, jadi selamat lebaran guys. So, langsung aja. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Frieren Season 2 episode 8. Dan bye-bye guys. Oh ya, sebelum masuk ke ini bagian reaction ya, gue pengen iklan aja dikit lah. Gue lagi bikin konten short, isinya ngebahas Frieren. Jadi ya bisa ditonton shortnya. Tidak sabar bro, itu scene kincir angin CGI itu bukan sih? Tolong yang tahu kasih tulis di kolom komentar ya, ini CGI atau bukan? Itu aja sih gue penasaran. Kayak agak beda gitu. Gue nggak bilang jelek ya, tolong ya dicatat ya. Gue nggak bilang itu jelek. Woi, Genau bersayap, anjir. Ini baru berapa? Baru menit awal nih udah pamer visual. Dia zoom out dari Genau. Malah Genau yang jadi bosnya bro. Kalau lu lihat shotnya nih, Genau yang jadi villainnya, bukan Revolte. Anjir. Gila, ini Revolte tuh sama sekali gak peduli dengan Stark loh. Maksud gua, dia tuh menghadapnya ke Genau. Dia gak menghadap ke Stark. Anjir. Sabar. Kok dia bisa kena Stark? Dilempar? Oh iya, dilempar sama Revolte. Di sini nih gua kasih lihat nih. Bagus banget bro. Ini scene-nya agak cepat soalnya. Kalau nggak diperhatikan bakal kelewat. Nih mana. Gue kasih lihat nih. Dilempar sama Revolte. Nah ini. Lu perhatikan pedangnya tuh ya. Belengkung ke atas tuh pedangnya. Tuh. Belengkung ke atas tuh. Emang sengaja dilempar sama Revolte ke atas. What? Wah, anjir. Si Stark jatuh terus kegeser kan. Baru dia berhentiin gerakannya pakai dengan cara nancap kapaknya ke batu. Keren banget tuh. Ini gue masih di 2 menit nih. Iya anjir, ini scene cepat banget. Aduh, ini scene kayak gini tuh enak ditonton frame per frame. Biar lu pahami gerakannya, tujuannya apa. Gue suka banget lihat seluncurannya Stark nih. Kalau lu sadar di sini tuh Stark nggak takut sama sekali loh. Dia betul-betul udah nggak takut loh iblis beginian. Tembus pedangnya. Padahal udah di parry loh sama Stark. Kok bisa? Ku bilang jangan ditahan mentah. Oh emang jangan ditahan ya? Ini bukan gereja yang hancur. Gue kira gereja yang hancur. Lucu tuh kalau misalnya Genau dorong Revolte terus malah kena gereja. Masalahnya dalam gereja kan ada itu ya, tubuh-tubuh masih ada tubuh-tubuh itu orang-orang desa, tempat yang ingin dia lindungi malah dia yang rusakin. Nah ini si iblis pengen pakai bahasa sebagai senjata. Dia pengen coba hasut supaya Genau emosi lengah. Masih yang selamat. Ini palingan iblis yang itu tuh yang kecil tuh terus dapat tusuk. Betul kan? Masa Genau mati? Nggak mungkin lah. Masanya kalau Genau mati Stark dikeroyok loh. Itu Genau beringas kan. Mati sekali. Ini kalau dari lain ada karakter bocil kayak begini, nggak mungkin mati segampang ini. Mana mungkin ada anak kecil di tempat seperti ini. Udah jelas lah ini orang kan udah di episode berapa? Di episode 6 ya. Episode 6 kan udah dikasih tahu Genau tuh udah keliling desa berkali-kali. Jadi istilahnya dia udah sangat yakin nggak mungkin ada orang yang masih hidup, atau tidak mungkin ada orang yang belum dia ketemu. Masih juga dia bisa kehasut ya. Emang Abang Genau. Stark mana weh? Di era manapun sama, penyihir baik hati tidak akan hidup lama. Ternyata mulutmu bisa pura-pura berkata manis. Genau, kamu ini menyebalkan. Saya lu lihat sampai tanah turun. Coba gue perhatikan dulu. Sampai tanah turun pak. Yang menang dalam pertarungan adalah mereka yang berdiri hingga akhir. Bro, ini kalau lu tahu ya, ini kalimat di Expedition 33 ini. We lost. Gimana bahasanya? Si Mael siapa? Lune. Kalimatnya Lune nih. Kita akan berdiri terus sampai akhir. Bukan jika, tapi ketika. Gimana sih bahasanya, gue lupa. Pokoknya kita harus tetap berdiri sampai akhir. Nanti pas endingnya Expedition 33 malah dia duduk. Aduh, men tuh sakit sekali tuh. Nona Frieren sudah menghilang taksi ya, kapan? Hilang dia kemana ini? Ditinggal, kesian. Terkadang melihat santai dari atas sepertinya lumayan. Anjay, ini bagus ya di thumbnail nih. Zoltrak metode nih. Zoltrak. Anggun sekali cara ngedodge-nya metode. Anjir. Metode cara menghindarnya gila. Kalau kabut sihir ini hilang, alur pertempuran akan berubah pesat. Mau dihilangin kayak Frieren di season 1. Dia battle kayak Frieren gitu. Tiba-tiba muncul di bawahnya orang. Ngeri metode bro. Tiba-tiba
Jadi ngeri dia tuh. Merinding gue. Mari selesaikan ini. Langsung mati. Honda. Ini kayak speed 2 kah? Speed 1 loh padahal. Cepat sekali. Betul, cepat sekali. Berani sekali Stark lempar kapaknya. Kalau nggak balik gimana? Hot. Di parry dengan satu tangan lagi. Dia lempar. Terus tangan mana yang parry? Nggak kelihatan. Antara tangan kiri bawah atau tangan kanan atas. Stark betul-betul diremehkan nih sama Revolte. Nggak mau dia tuh perhatikan Stark. Selalu fokus ke Genau. Wah anjir. Bagus nih detailnya nih. Genau bawa Stark buat ambil balik kapaknya. Soalnya kapaknya jatuhnya kejauhan. Baru dibawa terbang lagi balik nih. Kayak tadi gue bilang tuh, itu kalau kapaknya tidak balik gimana? Ya langsung diangkut dia sama Genau buat ambil manual. Wah anjir. Musik apa ini bos? Aduh, di volume paling maksimum yang saya bisa. Iya. Ilusi tutukan aduh. Keren sekali sih ilusinya Metode. Gue suka sekali. Ini gue kasih lihat ya. Gue suka banget scene ini nih. Aduh, saya meneteskan air mata. Nih gue kasih lihat nih. Gue suka banget scene ini. Angle-nya itu loh. Nah. Man, scene-nya Metode kalau udah dikasih lihat dari sudut itu ngeri bro. Gue suka banget lihat cara dia nge-reveal ilusi ya. Ternyata cuma kabut gitu. Anjir musiknya. Wah, musiknya bro. Gila musiknya Metode tadi itu sebelumnya pakai sihir apalah namanya ini. Evil apa ini? Wah anjir, merinding gue denger lagu ya. Ini gue suka tuh tontonannya kayak gini nih. Visualnya bagus, scene actionnya menarik, musiknya juga tuh bisa kita nikmati tuh. Oh shit, man. Evil Verakte langsung hilang Frieren. Kabut hilang, dia juga hilang. Tadi kan itu tuh alasan kenapa Fern bisa kedeteksi sama iblis ini, karena dia bisa dideteksi pakai kabut. Kabutnya hilang, Fernnya juga langsung hilang. Nggak ada 10 detik tuh. Cuma dia begini, lihat ke langit, balik, hilang Fern. Bus. One shot lagi. Hilang dia. Nggak ada 5 detik tuh dia hilang, balik kena one shot. Dia bantu Metode lagi. Wah, tabuk lebar nih, kena one shot lagi dari bulan. Gila, ngeri Fern. Metode Fern. Memang anime Frieren kalau udah serius ngeri. Tangannya bisa memanjang tembus perut. Ajaib kalau masih hidup ini. Tapi masalahnya Genau dan Stark ini yang kena. Stark kok masih bisa tangannya perutnya udah bolong loh. Masih punya kekuatan itu Stark. Anjir, ini kayak bukan manusia Stark ini. Maksud gua kalau kayak Genau pakai siro masih oke lah. Ini pakai serangan fisik loh. Udah pucat nih. Lihat sampai tangannya, sampai kulit-kulitnya tak kupas tuh. Cuma buat deketin Stark doang. Malah Genau sekarang yang mancing. Aduh, Genau mancing. Apa mungkin Tuan Stark tuh sebenarnya adalah monster? Iya, kayak yang gue tanyakan tadi tuh, jangan dia bukan manusia ini. Ngomong-ngomong tidak ada pendeta di grup kalian. Betul. Wih, Metode pengen gabung. Frieren bisa pakai sihir priest. Terlebih, aku masih ingin mengosongkan posisi pendeta grup ini. Dia nunggu itu tuh Abang Sen. Dibahas juga sama Stark nih soal Ondaesang. Sen pengen ngelihat wanita dewasa. Metode kan wanita dewasa. Kenapa tidak mau diterima? Nggak usah lah. Kan sudah ada saya wanita dewasa. Selesai juga bro episode apa ini anime apa? Frieren season 2 episode 8. Anjir, bagus banget. Gila. Ini baru setup dengan payoff yang bagus nih. 2 episode setupnya. Ini musuhnya tuh kayak jago banget gitu. Wah. Terus pas episode yang ditunggu-tunggu betulan bagus. Ini saya suka. Metode ngeri banget bro, Metode bro. Ngeri. Sadar gak bang, kata Frieren, mari tunjukkan mengerikannya manusia, sisi mengerikannya manusia. Si Elf ini malah AFK. Bener sih, karena yang bertarung kan literally cuma manusia doang. Dia gak ikut. Ngeri. Apakah setara episode Frieren lawan Frieren? Kayaknya masih Frieren lawan Frieren deh. Tapi yang ini
ini tetap bagus nih, bagus banget malah. Kalau yang free run lawan free run, yang aura farming itu cuma free run. Ini semuanya dapat jatah selain free run kan di AFK. Gila. Kayak metode, anjir, yang scene metode tangannya tiba-tiba muncul tuh, mau nyentuh tuh. Itu kalau kesentuh aja tuh kelar battle. Jadi make sense sih kenapa dia bisa nahan fair nih di season 1. Ngeri banget emang nih cewek, sangat ngeri. Main analisis sama ilusi. Gue tuh nggak expect ilusinya tuh. Dia bisa sihir ilusi aja tuh gue nggak expect. Kayak yang dia mau nyentuh si iblis kan, tapi tangannya kepotong kan. Itu tuh gue masih mikir itu paling kan cuma doppelganger doang atau kayak Bunsin gitu. Gue nggak expect kalau betul-betul kayak ilusi terus ngilang gitu. Sampai akhirnya yang scene tadi dia tiba-tiba hilang. Ngeri bro. Kayak mbak santai aja gitu. Tapi pas dia battle betul-betul gimana cara gue ngedeskripsikan metode. Cara dia battle tuh betul-betul kayak lagi ngelawan anak kecil. Dia sama sekali gak kelihatan serius pas battle lawan iblis tadi ya. Kayak waktu dia diserang, dia cuma ngindar gini aja nih. Atau sambil saltonya pun harus anggun gitu. Kayak lagi lawan anak kecil aja. Bahkan pas yang si iblis itu sadar kalau metode gak punya nafsu membunuh, itu kan dia sepertinya aku ketahuan. Dia kayak tidak ada serius-serius ya. Beda tuh kayak Genau Stark lawan Revolte kan, tuh kan serius banget tuh. Enggak, dia tadi tuh tidak serius. Betulan kayak lawan anak kecil aja. Kayak main-main. Ngeri, itu masih main-mainnya tuh. Itu belum seriusnya tuh. Masih main-mainnya tuh. Kayak Fern kan, dia mikir gimana caranya ini kabut nih mengganggu. Mikir keras dia tuh. Metode enggak. Berarti emang OP semua penyihir kelas 1 pilihan seri. Harusnya sih bener. Emang gak salah tuh seri milih siapa yang pantas dapat gelar penyihir kelas 1. Metode aja ngeri begini. Jadi kamu gak meremehkan metode lagi. Ya kan kita gak pernah liatin dia bertarung, apalagi serius kan. Masa sih orang kayak begini sengeri itu? Dan ternyata ngeri bro. Ngeri. Ini episode ini bagus banget dari segi visual ya. Cara dia battle, gue suka banget ngelihat kayak tadi scene Stark tadi kegeser, terus dia nahan, terus balik lagi. Terus yang tadi si Stark lempar kapaknya di parry sama Revolte, kelempar jauh tuh, diangkut sama Genau, ambil lagi bro kapakmu. Sama buset Fern tuh, nggak ada 5 detik hilang dia. Gila, nggak ada 5 detik tuh baru kabut hilang, si iblis lihat ke atas, balik-balik, Fernnya hilang, terus di sniper. Ngeri. Ilusnya metode itu sama kah sama penyihir kelas 1 yang Megan itu, yang dekat sama Ubel? Nggak tahu, tapi kayaknya sih siapa namanya itu ya, yang kacamata, gue juga lupa lah namanya kacamata. Kayaknya dia lebih OP deh kalau soal ilusi dibandingkan metode. Sama gue nggak expect dia sembunyi di bulan. Kaget gue pas lihat, anjir dia sembunyi di bulan. Oh ya, Lan. Terus musiknya metode lagi. Ya sebelum dia pakai sihir apa lah namanya tuh yang buat hilangin kabut itu. Enak banget musiknya tuh. Episode ini tuh musik emang salah satu kekuatannya Freeran tuh di musik. Koreografi gimana mas, terutama pas lawan Revolte. Bagus. Banyak banget scene yang pas gue lihat, kayak gue pengen nonton ulang dengan pelan gitu. Setidaknya dengan episode ini ya, ini mengonfirmasi kalau misalnya Madhouse kalau serius bikin scene action buat Freeran pasti bagus. Soalnya udah 2 season dan hasilnya bagus semua. Kalau season 1 bagus oke lah, karena mungkin bikinnya bertahun-tahun kan. Season 2 jarak season 1 ke season 2 kan cuma berapa tahun? 2 kah? 2 tahun kayaknya. Dekat gitu. Dengan jarak sedekat ini mereka bisa bikin scene action yang bagusnya bukan main. Terus apa alasanmu One Punch Man? Apa lagi alasanmu untuk tidak bikin scene action bagus? Gue kayak pengen nonton ulang. Cuma buat lihat musiknya ya tuh, enak banget bro. Terutama di metode tadi tuh, merinding gue tiba-tiba lihat metode serius. Koreografi bagus, tapi shoot Revolte kelihatan aneh. Wajar, soalnya dia lincah banget. Woi, kencang banget bro, kencang banget. Padahal kalau lu notice ya, itu ekornya udah kepotong tuh. Ekornya udah kepotong sebagian sama Genau dan dia masih selincah itu. Gue rela bayar kalau episode ini tayang di bioskop. Sama, itu tadi yang gue pikirkan tuh. Freeran aja bikin series dalam kurun waktu 2 tahun bisa bikin scene action sebagus ini. Apalagi kalau mereka bikin kualitas movie gitu. Gue bisa tuh mungkin habis nonton, gue beli tiket buat nonton lagi. Saking gue pengen lihat scene action dengan musik yang kayak begini tuh. Enak banget. Gue tuh jarang banget nemu anime yang pas scene action musiknya tuh seru kayak begini tuh. Kayak pas gue nonton scene actionnya, musiknya tuh bikin gue gregetan pas nonton. Mayoritas anime action yang gue tonton, terutama zaman gue masih rajin nonton anime. Sama kemarin anime action apa yang gue tonton ya, Vinland Saga season 1 lah terakhir yang gue tonton. Bagus banget tuh anime, cuma pas battle ya musiknya ya normal aja gitu. Seru-seru aja, cuma gak sampai bikin nggak bisa gue menjelaskan dengan kata-kata. Gue pengen setidaknya next arc yang katanya bakal panjang tuh apa, Eldorado, jadi movie lah. Cobalah Madhouse bikin movie Freeran biar jadi puncak gilanya di situ tuh. Pengen banget gue tuh.
seperti yang gue bilang tadi, jarak season 1 ke season 2 itu pendek. Tapi dengan jarak sependek ini, mereka bisa bikin scene action sebagus ini. Apalagi kalau mereka bikinnya movie yang pure betul-betul dibikin buat bioskop, yang kualitas audionya dibuat untuk sinema. Tuh bakal kayak gimana bro? Itu gue bisa tuh datang siang, nonton, keluar sore, sholat, habis itu balik nonton lagi. Aduh, jangan bang, sumpah itu kalau jadi movie di-cut nanti sayang. Sepanjang itu ya. Kalau movie kayaknya bakal 3 jam. Madhouse aja bikin Overlord 3 jam. Over 3 jam kah atau 2 jam? Segitulah. Bisa lah 3 jam. 3 jam tuh berarti Avenger ya. Bisa lah Avenger, ayolah. Maksud gue sangat menyayangkan gitu kalau Frieren nggak dibikin versi movie-nya. Karena nanti bakal terbatas kualitas series aja gitu. Aduh. Tapi ini aja udah bagus sih. Bagus banget. Langsung aja lihat ratingnya. Harusnya sih belum naik ya karena kan baru rilis. Tapi harusnya setelah ini ratingnya bakal naik nih. Ya kali setelah ini rating turun sebagus ini 9,15. Kayaknya naik dari kemarin. Kemarin tuh kayaknya 9,12 deh. Ini episode baru aja baru rilis nih. Iya kan kemarin 9,12 kan? Gua nggak salah ingat kan? Turun lah. Kemarin berapa? Oh 9,18. Turun nih. Ya udah kita tunggu aja minggu depan berarti apakah bakal naik atau tidak setelah ada episode ini ya. Kemarin 9,14. Naik dong berarti kalau 9,14. Kemarin 9,14. Naik dong berarti. Benar berarti gue bilang kan. Naik. Itulah ini yang spesial dari Frieren, musiknya loh. Musik sama scene actionnya tuh kayak aduh berkolaborasi dengan sangat baik. Puas banget gue liatnya. Kayak kalau lu nonton gimana ya? Kalau gue mencoba menjelaskannya, kalau lu nonton anime action, lu bakal bilang, "Oh, scene actionnya bagus. Wih, seru ya scene actionnya." Lu bakal fokus ke scene actionnya. Lu kemungkinan sangat jarang orang fokus ke musiknya juga. Tapi kalau lu nonton Frieren, anjir musiknya bagus banget. Jadi selain lu bilang scene actionnya bagus, lu bakal bilang musiknya juga bagus banget nih. Kayak gue nonton Fate, bagus scene actionnya Fate, keren banget. Tapi pas gue nggak ada kepikiran sama sekali buat komentari musiknya. Musiknya keren. Enggak, sama Finland. Kalau pas scene action, bagus scene actionnya. Enggak ada gue komentari soal musiknya. Apalagi sini Solo Leveling Season 1. Iya oke lah, bagus lah scene actionnya. Musiknya biasa aja. Frieren bro, man, scene action bagus, musik bagus. Van Call gak ada lawan di Frieren, emang bagus banget. Shangri-La kayaknya bukan musik deh. Shangri-La tuh sound effect sama scene action. Lu bilang Shangri-La, gue jadi ingat yang season 1 kan lawan Wazaiman. Kayaknya gue komentari soal sound effect sama ini deh, scene actionnya aja deh, nggak sampai musik. Van Call di Velvet Evergarden juga bagus banget. Bagus. Terutama episode 10 musiknya nggak ngotak lah. Pendapatmu bang soal musik saat pemakaman? Itu emang udah dipakai dari season 1 deh, musik yang pemakaman. Waktu yang ngalahin Aura kan juga pakai musik itu kalau nggak salah. Gak bisa 3 jam, minimal 5 jam. Eldorado lebih panjang daripada Arc Magexam. Wah anjir, sepanjang itu ya. Ngeri banget episode ini bro. Itu Frieren belum ikutan tuh. Kalau Frieren ikutan, lepas baju bro. Ngeri. Cuma kalau gue tebak ya, alasan kenapa Frieren gak mau ikutan battle ya karena kayaknya dia pengen ngelatih Stark sama Vern biar terbiasa lawan iblis. Mereka berdua kan belum terbiasa lawan iblis yang kuat. Baru lawan berapa iblis yang kuat itu pun cuma dibantu sama Frieren. Ini betul-betul dibiarin tuh mereka berkreasi ngelawan iblis-iblis kuat. Sengaja tuh sebelum nanti ketemu iblis yang lebih jahat dan lebih OP lagi. Udah sih, menurut gue sih Frieren udah tamat di sini. Sisanya mah tinggal slice of life doang. Tinggal cooling down doang sisanya. Ini udah puncaknya di season ini. Ya, itu aja lah untuk Frieren episode ini. Bagus banget episode ini. Gimana lah menurut kalian? Tulis aja di bawah. Berarti next episode udah lebaran ya. Jadi biarkan abang ini ucapkan di awal selamat berlebaran. Kita ketemu lagi nanti kalau sudah bagi-bagi kue. Tulis aja di kolom komentar di bawah pendapat kalian soal Frieren episode ini. Sampai jumpa di minggu depan setelah lebaran dan bye bye guys.